Baik, halo Kak. Jadi di pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai fitur Osera Dashboard Franchise. Nah, jadi untuk Osera Dashboard Franchise ini sendiri merupakan fitur di mana untuk merchant-merchant atau pemilik usaha yang memiliki beberapa toko atau outlet cabangnya yang ingin dipusatkan. Jadi dia nanti akan menggunakan untuk franchiser dashboard ini sendiri. Nah, untuk franchiser ini sebutannya untuk si pemilik franchise, sedangkan untuk aplikasinya ya dashboard franchise ya. Nah, untuk di sini dia tampilannya tidak selengkap pada akun biasanya ya, karena kok misalnya bisa dilihat di sini, ini tampilannya lumayan banyak. Sedangkan untuk dashboard ini benar-benar untuk si main account-nya aja, si toko pusatnya gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa fitur ya, dari dashboard, laporan, dan sebagaimananya. Nah, untuk dashboard ini sendiri dia merupakan ringkasan, mengenai apa saja yang terjadi di toko-toko outletnya. Ini kita bisa tentukan juga, ini kita ingin melihat outlet yang mana, terus juga untuk di kota yang mana, kategorinya, seperti itu juga bisa ya. Terus untuk secara mungkin di beberapa daerah dia akan muncul tampilan seperti ini dashboardnya. Jadi tidak usah membuka satu persatu. Kita bisa melihat transaksi yang paling tinggi, yang paling rendah berapa rupiah, terus juga cara pembayarannya, produk yang terjual paling banyak. Nih. Terus untuk jumlah transaksinya, sedangkan kalau misalnya kita tidak ada memilih siapapun, dia nanti akan langsung muncul di mana saja. Nah, dikarenakan untuk yang aktif saat ini baru di Bantul tokonya, makanya dia akan muncul seperti ini. Atau mungkin di bulan lalu, ini dia juga akan muncul ya. Nih, ini ada 2 transaksi. Nih, dia beda lagi untuk total nominalnya. Seperti itu. Dan juga nanti ini bisa diunduh ya dalam bentuk file PDF ataupun Excel mengenai ringkasan-ringkasannya. Nah, untuk laporannya kita juga bisa melihat apakah ini sudah sesuai ya dengan royalti atau juga mungkin dana yang ditanamkan di sana beserta omset yang didapatkan. Jadi apakah sudah dapat profit ataupun dia sudah BAP itu break even point, berarti dia tidak untung tidak rugi. Jadi dia balik modal saja. Nah, ini terus dia akan muncul royalti dan ininya totalnya berapa, periodenya kita bisa tentukan juga. Lalu kita langsung pergi aja kepada outlet. Nah, untuk outlet ini kita bisa menentukan mana saja yang mau ditambahkan sebagai toko outlet ataupun cabang-cabangnya. Nah, nanti kita bisa melihat juga dia per profitnya, HPP dan sebagaimananya dia akan muncul. Untuk locking stock, untuk locking cost berarti kita akan menentukan di outlet atau franchise mana, untuk toko cabang mana yang ingin kita tinggikan modalnya. Mungkin yang di Bantul dia lebih tinggi daripada daerah Sleman, itu dia nanti bisa diaturkan. Terus juga untuk di fitur ini kita bisa membuat satu produk, itu dia bisa diupdate ke sini. Nah, jadi ini contohnya tadi saya ada penambahan ya untuk testing. Di sini produk testing ini saya masukkan rincian-rinciannya, terus juga saya masukkan lagi untuk per variannya. Di sini saya juga masukkan untuk bahan resepnya, itu semuanya tercopy gitu. Nih, tercopy di sini. Testing Sonia tercopy juga untuk di toko Bantul dan juga toko, oh ini toko yang sama ya, sebentar. Toko Bandul dan mungkin Condong Catur ya. Nah, dia juga tercopy seperti itu. Jadi nanti untuk penambahannya mudah sekali. Ini seperti penambahan toko pada umumnya saja. Bisa dimasukkan nama produknya. Contohnya nama produknya tadi mungkin testing kembali atau mungkin bakso saja. Juga kategori produknya bisa kita masukkan dia termasuk dalam apa, bisa dibuat ulang lagi aja. Misalnya menjadi bakso baru gitu. Terus juga di sini harga jual franchise, level franchise itu kita saat ini menentukan 5 level. Jadi contohnya untuk di daerah Yogyakarta itu dia menggunakan level 1. Berarti di level 1 itu harganya mungkin Rp20.000. Namun untuk di level 2 mungkin di daerah Jakarta dia naik harganya menjadi Rp25.000. Mungkin karena susahnya untuk mengakses bahan baku dan sebagaimananya, itu dia bisa diubah. Terus juga pastikan ini kalau mau ditambahkan list inventory atau variannya. Terus juga untuk di sini apakah mereka wajib untuk membeli stok di franchise.
Nah, untuk informasi detail karena ini sudah di-input. Nah, di sini informasi tambahan ini kita pastikan sebentar. Jual. Nih, pastikan ini untuk dipublikasikan untuk dijual ya. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah bisa ditambahkan lagi untuk gambar produknya. Bisa bebas. Nah, apapun itu karena saya sudah tidak ada foto lagi yang pantas. Jadi kita tidak usah dimasukkan dulu aja. Nih, dia akan muncul notifikasi, kita klik ya lanjutkan, dia sudah akan muncul ya untuk tadi bakso bulat. Nih, bakso bulat ketika kita klik lagi di toko cabang yang lain, nah dia untuk ini akan langsung muncul dan juga untuk di cabang yang di sini dia akan muncul juga bakso bulatnya. Jadi dia bisa untuk penginputan satu bahan dari pusat kepada cabang-cabangnya, baik itu dia bahan resep dia akan mengcopy. Pastikan aja dia nanti ada produknya itu memang sudah ada si bahan bakunya untuk si bahan resepnya. Karena kan kalau untuk fitur bahan resep sendiri dia akan menarik nih contohnya tadi bakso bulat. Bakso bulat ini dia akan membutuhkan mungkin daging sapi sebanyak 0,5 gram per porsinya seperti itu. Itu contoh saja ya. Atau mungkin 50 gram deh, 50 gram per porsinya. Nah, jadi dia bahan resepnya juga akan menarik seperti itu. Terus untuk inventory kita juga bisa mengirimkan stok ke cabang ataupun juga nanti kita mengeluarkan stok. Terus juga untuk opname sampai pergerakannya kita bisa melihat selama ini kita ada kemana saja ya pergerakan stoknya. Nah, contohnya untuk chicken teriyaki atau mungkin dari chocolate toast ketika kita klik ternyata kita ada penjualan seperti itu. Terus untuk penjualan di sini dia untuk pencatatan merchant-merchantnya bisa dilihat di sini ada yang Jakarta. Terus untuk yang selesai ini berarti sudah dibayarkan secara lunas. Pengembalian dan dibatalkan ini secara kurang lebih sama lah dengan penggunaan yang di Olsera biasa. Lalu di sini ada brandku, ini lebih kepada pengaturan brand kita. Terus juga untuk materi marketing ini lebih kepada untuk penyimpanan. Jika nanti ada materi promosi dan sebagaimana kita bisa add di sini. Jadi nanti orang yang mengakses si Olsera franchise ini dia bisa mengetahui apa saja yang bisa diberikan kepada toko-toko cabangnya. Terus juga untuk materi pelatihan, jika nanti memiliki pelatihan bisa ditambahkan di sini juga. Jadi berikut inilah yang merupakan fitur dari franchise sendiri. Dan juga terkait dengan harga, sebenarnya untuk franchise ini dia per tokonya terhitung 100.000 untuk penggunaan jasanya. Namun, kalau misalnya nanti kita juga ada kebutuhan nih untuk kebutuhan untuk berlangganannya dalam toko yang lebih tinggi, itu dia nanti harganya tidak menjadi 100.000 contohnya. Jika dari kakak atau customer sendiri memiliki toko mungkin 20 toko deh. Nah, di 20 toko itu nanti harga langganannya jadi 700.000 aja per bulannya. Namun akan dikenai namanya itu GTV, program GTV dari Olsera. Jadi setiap transaksinya itu akan dipotong 0,3%. Nanti akan dikenai biaya ataupun tagihan per akhir bulannya gitu. Karena kan dia nanti bisa dilihat di sini. Jadi mungkin itu ya penjelasan terkait dengan franchise-nya dan juga untuk akses ini dia hanya bisa didapatkan jika nanti sudah berlangganan karena dia tidak ada tracknya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau lebih rinci atau mungkin saran dan juga mau disesuaikan dengan fitur kami bisa ditanyakan kembali ke saya ataupun tim customer care dari Olsera. Terima kasih, selamat siang.